Mawar berduri bunga melati, jadi pajangan dekoratif. Kuatkan fisik, tegarkan hati, jalani pekerjaan dengan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Seperti biasa ya, aku akan share aktivitas aku lagi. Dan sekedar informasi, aku upload video dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Aku awali aktivitas aku tadi dengan ngangkatin pakaian karena memang cuaca ini tuh udah bener-bener mendung banget ya teman-teman. Masya Allah banget, cuacanya itu kayak bener-bener kayak mau hujan deras gitu ya, kayak bener-bener gelap banget gitu. Makanya aku tuh gercep aja ngangkatin pakaian. Nah setelah itu aku balik ke dapur buat masak. Jadi di sini tuh aku mau masak yang simple aja, satu menu tapi bisa buat semuanya. Kira-kira aku mau masak menu apa? Kalian simak aja video aku sampai selesai. Nah teman-teman, di atas kompor ini tuh ada 2 panci ya. Satu ini adalah isinya bihun. Ini ada bihun rebus maksudnya. Itu tuh lagi aku rebus gitu ya. Terus ini ada nangka. Ini adalah nangka yang sisaan dari beberapa hari lalu aku bikin lontong sama kakak ipar aku. Jadi nangkanya itu tuh disuruh kakak ipar aku bawa pulang gitu karena mereka memang nggak suka makan nangka gitu ya, pada sakit mah gitu. Makanya aku bawa pulang, lalu aku itu belum sempat buat ngerebusnya, makanya udah di sini sekalian aja aku rebus dan udah aku tiriskan. Lanjut, di sini wajan yang bekas aku ngerebus si nangka tadi udah aku cuci ya teman-teman. Terus aku kasih minyak dan di sini aku itu udah numis bumbu. Nah, bumbu yang aku pakai ini tuh adalah mau bikin bihun goreng ya. Aku tuh pakai bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Udah itu aja untuk bumbunya. Lalu di sini aku masukin juga untuk daun bawang pre gitu ya teman-teman. Terus aku tambahin garam deh ini. Aku sengaja nggak kasih cabe biar nanti anak-anak juga pada ikutan makan. Pokoknya ini tuh menunya itu menu yang dadakan banget ya teman-teman, kayak bener-bener aku bikin ini tuh karena memang udah kesorean banget, karena memang tadi itu aku ada aktivitas di luar. Itu aku lagi bantuin kakak ipar aku, dia itu mau bikin warung gitu teman-teman. Terus aku itu bantuin dia dan akhirnya udah rada kesorean gitu. Beresnya aku langsung ke rumah gercep gitu ya buat masak-masak dan juga ngangkatin pakaian tadi. Nah kalau misalnya untuk hari ini aku nggak ada rekod pas aku lagi bantuin kakak ipar aku ya, insya Allah di next hari aku bakal bantuin kakak ipar aku lagi. Aku bakalan bakalan videoin gitu ya, lumayan buat kenang-kenangannya gitu. Insya Allah kalian tungguin aja ya. Nah ini tuh ya teman-teman, aku tuh masak mie goreng kayak gini karena memang ini tuh udah sore, terus juga lagi bingung juga pengen masak apa gitu ya. Jadinya aku masak bihun goreng aja. Dan kalau untuk bihun goreng aku nggak perlu yang jelas-jelasin banget ya. Nah ini tuh aku udah kasih kecap untuk bihun gorengnya. Terus aku koreksi rasa, menurut aku masih kurang asin gitu ya. Jadi aku tambahin lagi garam. Jangan lupa juga buat ditambahin daun seledri ya. Terus aku juga nanti bakal tambahin cabai rawit utuh. Karena kan kalau misalnya cabai rawit yang diiris-iris takutnya nanti malah kepedesan anak-anak. Jadi aku masukin aja cabai rawit yang utuh. Nah ini dia aku kasih daun seledri ya teman-teman, lumayan banyak. Aku sih pengennya tadi itu pakai telur, tapi aku tuh nggak ada stok telur. Dan kalau mau ke warung lagi, masya Allah ini tuh udah kesorean banget, nggak bakalan sempet gitu ya. Takutnya nanti keburu hujan gitu. Jadi ya udahlah, masak kayak gini aja. Menurut aku kayak gini aja juga. Ini tuh udah mantul ya. Ini tuh wanginya tuh bener-bener enak banget. Pokoknya ini tuh menu simple penyelamat di saat kepepet ya teman-teman. Dan ini tuh kayak bener-bener gampang banget bikinnya. Nah ini aku udah kelar buat masaknya. Ini tuh udah mateng ya. Langsung aja aku salin ke dalam wadah. Pokoknya ini tuh main gercep-gercep aja. Jadinya ini aku langsung salin aja biar bisa juga ngeberesin. Nah itu tuh aku kaget ya teman-teman, pas itu aku ngenengok kayak gitu tadi. Itu tuh aku kaget, ternyata di luar itu tuh batang pisang aku pada roboh teman-teman, masya Allah banget. Nah ini dia menu kami hari ini, ada bihun goreng, masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Masak menu kayak gini aja tuh udah bener-bener nikmat banget ya teman-teman. Nanti bisa dimakan sama aku, pak suami dan juga anak-anak. Beres masak seperti biasa, aku itu mau beres-beres di sini. Dan ini tuh adalah
nangka tadi ya teman-teman, itu tuh masih belum terlalu dingin menurut aku, masih lumayan anget gitu ya. Jadi aku biarin aja dulu, karena itu rencana nanti mau aku pindahin ke dalam kulkas ya, biar bisa disimpan gitu. Jadi kapan pas mau masak tinggal dimasak aja. Jadi kayak lebih awet juga nangkanya itu yang udah direbus kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi, aku itu kaget pisang yang tumbang dan tara. Ini dia teman-teman, hancurlah cabe aku. Ya ampun, aku tuh kayak bener-bener ya Allah, ini kenapa sih ini pisang ini pada tumbang semua. Karena memang di tempatku itu lagi musim banget angin kenceng teman-teman, Masya Allah banget ya. Inilah cabenya itu padahal udah berbuah, dan Masya Allah nggak rezeki ya teman-teman, cabenya itu udah ditimpa sama pisang. Banyak yang patah-patah cabenya. Jadi ya di sini aku mau selamatkan yang bisa diselamatkan untuk cabenya. Terus aku juga mau sekalian singkirkan untuk si batang pisangnya dari sini, karena ini tuh kayak bener-bener mengganggu banget ya teman-teman. Masya Allah banget deh ya, kalau udah nemu kejadian kayak gini tuh rasanya itu kesel gitu teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Sebenarnya aku itu nggak kuat lagi buat ngeberesin ini, aku tuh udah rada capek gitu ya. Tapi karena memang aku tuh takut cabenya itu tuh nanti bakalan tambah parah, jadi udahlah aku langsung gercep aja buat ngeberesin. Dan di sini bener dong teman-teman, cabeku tuh patah-patah itu ya. Pisang yang tumbang itu sebenarnya udah berbuah, tapi buahnya itu masih kecil teman-teman, dan itu masih pentil-pentilnya banget, dan itu nggak bakalan bisa diperam gitu ya. Cuman ya nggak tahulah mau diapain, entah mau dibuang atau mau dibuat apa. Pengennya sih dibikin keripik, tapi yang ngerjainnya itu ya teman-teman, kalau aku serba sendirian aduh nggak sanggup deh kayaknya. Nah di sini juga ya ampun, ternyata ini tuh si golok aku itu ngulah teman-teman. Tangkainya itu copot, dan akhirnya pas aku pasang lagi tanganku malah kejepit dan itu tuh berdarah. Duh ya ampun, ada-ada aja gitu ya teman-teman ya. Di sini juga aku tuh sampai bener-bener nggak kepikiran ya teman-teman, kalau aku itu lagi pakai rok yang berwarna cerah, dan udah bisa dong ya kebayang hasil rok aku bagaimana setelah berurusan dengan pisang. Yaps, bener banget kena getah. Aku tuh bener-bener nggak ingat sama sekali ya teman-teman, kalau aku tuh lagi pakai rok cerah. Harusnya tadi aku ganti dulu rok aku gitu ya. Ya ampun, segitulah ya teman-teman kalau namanya udah panik gitu ya. Jadi nggak nyadar gitu aku tuh pakai rok yang cerah. Aduh, berkorban deh ini rok aku satu. Kalau misalnya Pak suami itu pulang cepat, bisa aja aku nungguin Pak suami ya teman-teman buat ngeberesin ini. Tapi sayangnya sekarang ini tuh Pak suami itu tuh nggak pulang cepat ya. Dia itu lagi lembur gitu di tempat kerja. Terkadang itu habis maghrib, terkadang udah habis isya baru pulang kerja. Bahkan ada sampai jam 10 malam gitu baru pulang kerja, karena memang lagi lembur gitu ya di tempat kerjanya. Alhamdulillah ada lemburan. Makanya di sini tuh aku yang beresin ya teman-teman. Nah batang pisang yang tumbang ini tuh bukan cuma satu ini aja, ada satu lagi, dan itu tuh tumbangnya itu arah ke rumah tetangga aku. Ya Allah, untung aja tetanggaku itu tuh baik ya teman-teman, dia itu nggak marah. Itu tuh emang nggak kena langsung ke atapnya, cuman palingan kesenggol gitu sih atapnya sedikit ya. Cuman untung aja atapnya nggak apa-apa. Nah di sini aku mau sedikit potong-potongin ini teman-teman si daun-daun pisang. Ya Allah, ini tuh bener-bener deh ya parah banget udahan, karena memang batang pisang ini tuh tumbuhnya itu di atas tumpukan sampah orang yang punya tanah ini dulu teman-teman. Jadi mungkin itu sebabnya makanya batang pisangnya itu tuh nggak kokoh tumbuh ke tanah, karena dia itu tuh nggak di tanah tumbuhnya, tapi di atas tumpukan kayak sampah-sampah orang yang tinggal, yang punya rumah ini dulu atau yang punya tanah ini dulu. Nah ini dia batang pisang yang aku bilang yang tumbang ke arah rumah tetangga. Jadi ini aku mau langsung gercep aja, karena aku nggak enak ya teman-teman sama tetangga aku. Sebelumnya itu juga ada pisang yang tumbang, dan itu tuh yang ngeberesin itu adalah tetangga aku, karena aku lagi nggak enak badan gitu ya. Jadi tetangga aku yang beresin. Nah kalau ini nih dia lagi yang ngeberesin, aku nggak enak dong ya. Makanya ya udah di sini langsung aja gercep. Aku itu mau beresin untuk semua pisang-pisang yang tumbang ini.
Padahal aku tuh kayak bener-bener udah ngerasa capek banget ya teman-teman, karena memang tadi itu kan seperti yang aku bilang ya, aku bantuin kakak ipar aku, dia itu mau bikin warung gitu di depan rumahnya, warung-warung apa ya, kayak warung-warung jualan jajanan-jajanan anak-anak gitulah. Nah aku tuh udah sibuk di situ bantuin kakak ipar aku sampai di rumah ngurusin rumah lagi. Si pisang malah tumbang ya teman-teman. Ada-ada aja gitu yang menguji kesabaran, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin ini tuh aku lagi diajak olahraga biar bergerak lebih untuk hari ini. Ya nggak apa-apa, semoga bebekku turun ya setengah kilo karena aku udah kecapean dan banyak ngeluarin keringet. Nah sekalian aja di sini tuh aku mau sedikit bersihin untuk pelepah-pelepah pisang yang memang udah mati-mati ini. Di sini tuh udah kayak apa ya, kayak hutan ya teman-teman, karena memang di sini tuh berantakan parah banget semenjak pisang yang tumbang berbarengan beberapa waktu yang lalu. Yang aku nebang pisang itu ya teman-teman, satu yang ditebang malah tumbang 3 batang. Itu yang bener-bener bikin ini tuh kayak berantakan banget. Tapi di sini aku mau beresin aja sedikit-sedikit. Aku potong-potongin biar nggak terlalu kayak semak banget gitu ya kelihatannya, biar nggak terlalu sumpek aja dipandang mata. Aku udah bilang sama Pak suami untuk nebang si pisang-pisang yang bener-bener nggak kokoh itu. Cuman kata Pak suami tunggu dia libur dulu lah, nanti baru biar dia aja yang ngeberesin. Katanya nggak usah aku, nanti malah nggak beres gitu ya kerjaannya. Karena kalau misalnya Pak suami yang ngeberesin pasti dia itu kayak bener-bener sampai tuntas gitu ya teman-teman, ngeberesin semuanya. Kalau aku sih palingan nggak kuat ya teman-teman kalau harus ngeberesin sampai tuntas, karena itu pasti capek banget. Oke, udah beres aku kerjaan aku yang di luar, yang ngurusin pisang yang tumbang. Lanjut aku juga nyuci piring. Dan ini tuh ternyata kamera aku, Masya Allah dia itu bergerak sendiri, karena memang ternyata tadi aku lupa buat menguncinya gitu ya teman-teman. Jadi untuk di penyangga-penyangganya itu tuh rada bergoyang karena lupa menguncinya gitu ya. Alhasil gerak sendiri dianya. Ini tuh memang kelihatan rada gelap ya teman-teman untuk hasil videonya, karena memang ini tuh udah aku usahain semaksimal mungkin buat pencahayaannya itu cerah. Tapi karena memang sekarang itu tuh lagi mendung gitu ya, jadi ya seginilah maksimalnya untuk pencahayaannya ya. Maafkan kalau misalnya memang rada-rada nggak enak buat dilihat ya teman-teman untuk pencahayaannya, karena ini tuh udah rada gelap dan juga ini kan udah sore gitu ya, apalagi ini tuh mendung gitu. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa, kayak gini aja lah daripada aku nggak record gitu ya. Aku juga nggak mau ngerekod yang terlalu banyak untuk sore ini karena asli udah beneran capek banget. Jadi ya udah di sini aku nggak yang terlalu heboh untuk ngerekod ya teman-teman. Segitu banyak kerjaan aku tuh, nyuci piring ini tuh sebenarnya rada-rada bikin mager ya, karena memang lesehan kayak gini tuh rada-rada bikin punggung aku itu pegel gitu ya. Jadi kalau udah nyuci piring yang rada-rada banyak udah ada itu ya, punggung aku tuh udah mulai deh sakit gitu. Biasanya kalau udah nyuci piring kayak gini tuh aku tuh selalu peregangan ya teman-teman, karena memang gitu punggung aku itu kayak ngerasa sakit gitu. Oh ya, sebelum aku lupa, aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan nonton video aku. Semoga apa yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Dan semoga video aku ini bisa menginspirasi sehingga kalian itu mau balik dan balik lagi ke video-video aku yang selanjutnya. Beres aku nyuci piring, di sini aku juga mau nyapu. Tadi kan habis masak aku belum nyapu ya, karena habis masak tadi aku tuh langsung gercep buat ngeberesin si batang pisang. Jadi di sini aku mau nyapu-nyapu dulu biar dapur aku ini tuh lebih bersih ya, karena memang kalau udah dipakai masak ya wajib banget buat dibersihin ya. Karena kalau enggak itu bener-bener gak enak banget buat diinjek ya teman-teman. Selesai nyapu, di sini aku mau pindahin nangka yang udah aku rebus tadi, ini udah dingin. Aku mau pindahin ke food container kayak gini, lalu aku mau simpan ke dalam kulkas biar lebih awet gitu ya. Terus di sini aku lanjut buat nyusunin piring yang udah aku cuci tadi, karena memang ini tuh udah lumayan rada lama gitu ya jeda waktunya, udah turun gitu airnya. Jadi aku langsung beresin aja. Pokoknya di sini aku gercep banget ya teman-teman ngeberesinnya, karena pengen buru-buru mandi dan istirahat. Karena nggak tahu kenapa badanku ini rasanya gatel-gatel, mungkin
karena memang tadi itu aku bantuin kakak ipar aku itu tuh pasang-pasangin tonggak untuk warungnya itu pakai bambu gitu ya teman-teman. Jadi bambu itu kan lumayan ada gitu ya, kayak apa ya, miang-miangnya gitu, apa sih namanya kalau bahasa Indonesianya, pokoknya itulah ya. Nah di sini tuh alhamdulillah aku itu ngerasa seneng banget bisa ngebantuin kakak ipar aku tadi siang ya, walaupun rada capek. Pokoknya kalau misalnya sama ipar itu memang harus hubungan baik itu harus dijaga dan harus saling tolong menolong gitu. Nah di sini aku nggak lupa juga buat nutupin jendela karena memang ini tuh udah sore, jadi ini tuh waktunya jendela udah ditutup biar nyamuk-nyamuk pada nggak masuk. Terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semua yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga kalian suka dan selalu enjoy dengan video-video aku. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.